Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Syekh memuji Allah Subhanahu wa taala dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau memulai dengan salam yang hangat, salam yang penuh dengan keharuman, salam yang sangat kekal, yaitu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal perkataan beliau sangat senang bisa hadir ke kota Banda Aceh, dan beliau sangat senang melihat wajah-wajah yang bercahaya, hati-hati yang beliau anggap adalah hati-hati yang bersih, dan kemudian beliau menyampaikan kepada kita selamat karena kita sekarang berada di bulan Ramadan. Kemudian beliau mengatakan setiap tahun mudah-mudahan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ahibah, ayuhal ikhwatu wal akhawat, laqad ji'tukum min Filastin al-habibah, bil balad al-anbiya wa ardh al-risalat, masra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mi'rajuhu ila as-sama'. Ji'tu ilaykum ayuhal ahibah li'alfaqi بهذه النجوم الطيبة أهلي وإخواني وأحبتي في الله، أهلي مدينة الشيخ المباركة، هذه المدينة العظيمة الفاضلة السابقة إلى الخيرات، هذه المدينة التي هي أول مدينة دخلها الإسلام في هذه البلاد الطيبة. Saya datang dari negeri yang jauh, yaitu dari negeri Palestina, yang merupakan tanahnya para nabi, merupakan tanahnya risalah kenabian para nabi, kemudian tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa. Beliau sangat senang dengan kehadiran beliau di tempat yang berbahagia ini, di tempat di mana kata beliau orang-orang di sini beliau lihat adalah orang-orang yang berkompetisi dalam melaksanakan kebaikan di daerah yang dimana Islam pertama kali masuk ke Indonesia. Oleh karena itu beliau sangat senang dengan kehadiran beliau di tempat kita ini, dan beliau sekali lagi mengucapkan rasa senang beliau dan bangga beliau bisa hadir di tempat kita ini. أيها الأحبة، اسمحوا لي أن أتقدم لكم بهذه الشهادة. هذه شهادة أشهدها لكم وأمامكم. Di sini beliau mengatakan, izinkan saya untuk bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah persaksian yang jujur dari beliau. هذه الشهادة هي أنني أحبكم جميعا في الله، أحبكم في الله أيها الإخوة الذين لا تملكوا منكم علاقة سوى علاقة الإسلام، وغير بهذه العلاقة العلاقة التي تفوق على علاقة الحسب وعلى علاقة اللغة وعلى علاقة الأصل. Kemudian beliau mengatakan, beliau bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beliau mengatakan, aku cinta kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kedatangan saya ke sini tidak ada hubungan apa-apa kecuali karena hubungan al-ukhuwah al-islamiyah. Tidak ada hubungannya dengan hubungan bahasa, tidak ada hubungannya dengan hubungan nasab, tidak ada hubungannya beliau adalah asli dari Indonesia, tapi karena alamah al-islamiyah, karena hubungan al-ukhuwah al-islamiyah. في هذا الشهر الكريم أيها الإخوة والأخوات، يتنافس المؤمنون في جميع أبواب الطاعات والقربات ليتقربوا إلى الله عز وجل. Pada bulan ini kaum muslimin berkompetisi berlomba-lomba untuk melaksanakan segala jenis kebaikan-kebaikan di bulan yang mulia ini. ويبقى هناك سؤال واحد كبير، وهو كيف نستفيد
sisa satu soal bagi kita. Bagaimana kita bisa mengembangkan amalan-amalan kita di bulan yang mulia ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang luar biasa, pahala yang dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu bisa dilakukan dan apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan kebaikan-kebaikan yang ada di bulan ini? الاستثمار الأفضل في هذا الشهر الفضيل هو أن يكون صيامنا صياما حقا، وهو الذي يسميه العلماء صيام خاصة خاصة، بمعنى أن هذا الصيام لا يقدر عليه إلا القليل من المؤمنين أمثالهم. Kemudian beliau mengatakan bahwa bagaimana cara kita mengembangkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah dengan kita itu berpuasa dengan puasa yang sebenarnya. Bagaimana kita bisa melaksanakan puasa dengan sebenarnya? Yaitu puasa untuk orang yang khusus di antara yang terkhusus. Bagaimana caranya? Kita menjadi orang yang golongan minoritas. Arti minoritas di sini adalah orang yang berketaatan berpuasa itu adalah minoritas, bukan mayoritas. Jadilah kita orang sedikit itu, orang minoritas yang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. هذا الصيام أيها الأحبة هو صيام للظلم. الكثير من المسلمين يصومون ويمتنعون عن الطعام والشراب، لكن ليس كلهم سواء، فهناك من صيامه هو مقبول عند الله عز وجل، وهناك من صيامه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. Yang dimaksud di sini puasa adalah puasa hati. Kenapa? Karena banyak kaum muslimin itu yang cuma puasa itu cuma makan dan minum, tetapi tidak menghalanginya untuk melakukan hal-hal yang lainnya. Oleh karena itu inilah yang dikatakan perbedaan orang-orang yang berpuasa dan berpuasa itu cuma makan dan minum. Sedangkan puasa yang maksudnya puasa kita itu adalah puasa yang menjadikan kita itu sebagai taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diinginkan di bulan yang mulia ini. الاستثمار الأكثر أيها الأحبة لهذا الشهر الفضيل يتمثل في 3 أشياء. أولا تصحيح القضاء، وثانيا استكمال المسيرة، وثالثا تجديد الأمور. Beliau mengatakan bahwa ada 3 hal yang harus kita perhatikan selama bulan puasa ini, yaitu bulan Ramadan. Yang pertama, kita harus mengoreksi kesalahan-kesalahan kita. Artinya kita harus mengevaluasi kesalahan-kesalahan kita. Kemudian, jika misalnya kita sudah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan habis puasa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita harus refresh dan memperbarui semangat kita ketika kita selesai melaksanakan bulan Ramadan. تصحيح الخطأ هو أن يتذكر الواحد منا أيها الأحبة أخطاءه والأعمال التي لا ترضي الله عز وجل، التي كان يفعلها قبل رمضان، فيتركها لأجل الله في هذا الشهر الفضيل. Yang dimaksud dengan kita memperbaiki atau mengoreksi kesalahan kita itu adalah kita mengingat kira-kira kesalahan apa yang kita lakukan sebelum bulan Ramadan. Kemudian ketika datang bulan Ramadan, kita mengerjakan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya dulu kita melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita ubah kebiasaan itu di bulan Ramadan dengan kita mengoreksi kesalahan kita mengerjakan kebaikan-kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. أما استكمال المسيرة فهو أن يجمع المسلم المؤمن في رمضان أعماله الصالحة التي كان يفعلها في جميع أيام العام، ويكون في رمضان أن يتعاهد هذه الأمور وأن
artinya kalau misalnya bersedekah kemudian melaksanakan puasa dan sebagainya, kita kumpulkan amalan-amalan yang baik itu di satu bulan, kemudian kita lakukan hal itu secara berkesinambungan. Kemudian kalau misalnya kita melaksanakan ibadah itu kualitasnya jelek di bulan yang lalu, maka di bulan Ramadan ini kita harus meningkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma tajdidul umur fahuwa an ya'ti al-muslimu bi a'malin fadilah wa bi ta'atin jadidah lam yakun yaf'alha qabla Ramadan fayati biha fi hadha ash-shahr al-fadil fayanzuru fi sirati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa sirati salaf al-ummah as-salih fayakhudhu minhu ba'd hadhihi al-a'mal allati yu'ahid nafsahu amama Allah 'azza wa jalla an yudawima 'alayha fi hadha ash-shahr al-fadil. Kemudian yang dimaksud dengan memperbaharui pekerjaan-pekerjaan amalan adalah misalnya kita sebelum bulan Ramadan kita kerjakan satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika di bulan Ramadan kita terbukti dalam hati kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dengan kita melihat bagaimana sirah Rasulullah SAW dan kita melihat bagaimana perjalanan salaful ummah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Ketika kita membaca, ketika kita mengetahui, akhirnya kita mengikuti mereka. Itulah yang maksud dengan tajdidul umur. Artinya kita harus memperbaharui amalan-amalan kita. Jadi amalan-amalan yang belum kita kerjakan sebelum bulan Ramadan, hendaknya kita kerjakan di bulan Ramadan. In ahsana al-muslimu في هذا الشهر الفضيل هذه الأمور الثلاثة وواظب عليها فإنه وبإذن الله يكون من الفائزين في هذا الشهر، وإن لم يفعل هذا فإنه قد يكون من الخاسرين في هذا الموسم العظيم الذي لا يتكرر في العام إلا مرة واحدة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Oleh karena itu, orang yang tidak mengerjakan ketiga hal ini, orang yang mengerjakan ketiga hal ini itu bisa dikatakan adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses di bulan Ramadan. Dan orang-orang yang tidak mengerjakan ketiga hal ini bisa dikatakan adalah orang-orang yang merugi di bulan Ramadan, yaitu adalah di mana di sini adalah musim ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana bulan ini tidak berulang. Artinya selama setahun cuma sekali. Jadi gunakan kesempatan ini untuk kita berkompetisi dalam melaksanakan amalan-amalan kebaikan. Kemudian beliau menutup dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang demikian itu hendaklah kita berkompetisi untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. أحبتي في الله، في هذا الشهر الفضيل أحب أن أوصي نفسي وأوصيكم بأمور يحسن بالمسلم أن يجتهد فيها في رمضان أكثر من غيره في بقية الشهور والأعوام. أول هذه الأمور هو قراءة القرآن، أفضل القربات عند الله عز وجل في هذا الشهر الفضيل الذي أنزل فيه القرآن هو قراءة القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Saudara-saudara yang tercinta, saya berwasiat kepada diri saya dan kepada seluruh kaum muslimin sekalian tentang beberapa amalan-amalan yang harus kita kerjakan dan dianjurkan untuk dikerjakan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran ini merupakan salah satu amalan yang paling afdal di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, pada bulan Ramadan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. في هذا الشهر الفضيل أيها الأحبة يسمى قيام الليل، بل هو مستحب، وكان السلف الصالح يواظبون عليه، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قدماه تتفطران
diwasiatkan oleh beliau adalah melaksanakan qiyamul lail atau kita bisa di sholat tarawih, yang dimana ini disunahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dianjurkan bagi kita untuk melaksanakan hal ini terus-menerus berkesinambungan selama satu bulan Ramadan, karena Rasulullah SAW dia katakan melaksanakan qiyamul lail baik itu di bulan Ramadan maupun di bulan Ramadan sampai kaki beliau itu pecah. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah mengampuni Rasulullah SAW, telah mengampuni dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Kalau Rasulullah SAW saja seperti itu, ya, kalau kondisinya, bagaimana kita sekarang? Apakah kita tidak melaksanakan seperti itu? Padahal kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak diampuni dosa Allah Subhanahu Wa Taala. Belum diampuni dosa Allah Subhanahu Wa Taala. من الأمور التي يحسن للمسلم أن يجتهد فيها وأن يكثر منها في هذا الشهر الفضيل هو الدعاء. الدعاء أيها الأحبة هو سلاح المؤمن القوي، هو السلاح الذي لا يفلت. Lihatlah hal yang diwasiatkan oleh beliau adalah kita harus memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di bulan yang mulia ini, karena doa merupakan senjata terkuat bagi orang mukmin, dan di saat seperti inilah kita seharusnya harus memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. كذلك أيها الأحبة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. فرمضان هو شهر الإنفاق في سبيل الله، هو موسم الصدقات وموسم الإنفاق، إنفاق المال وإنفاق الوقت في سبيل الله عز وجل. والأجور في رمضان كما تعلمون مضاعفة أكثر من غيره من الأيام. Kemudian beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih lagi kedermawanannya ketika di bulan Ramadan. Dan memang dianjurkan bagi orang Muslim di bulan Ramadan ini untuk mempunyai infak, karena bulan Ramadan adalah saatnya kita melaksanakan infak. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa pahala di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu Wa Taala diabadikan, dan pahala di bulan Ramadan ini adalah pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. أيها الكرام، نحن في هذا الشهر العظيم أمة واحدة تصوم سويا وتفطر صويا وتصوم لرب واحد وتأكل رب واحد. فلا بد علينا أيها الأحبة في هذا الشهر الفضيل أن نتذكر إخواننا المسلمين في كل مكان، إخواننا الذين قد تعرضوا للمآسي والآلام في جميع أنحاء العالم، إخوانهم في فلسطين، في المسجد الأقصى، في غزة الهاشم، في سوريا، في بورما، وفي كل أنحاء الأرض. لا بد علينا أن نساعدهم بكل ما نستطيع، ندعو لهم ونتصدق عليهم. هذا هو مما يرضاه الله عز وجل، هذا من الأعمال التي يحبها الله عز وجل وتزيدنا قربا إليه سبحانه وتعالى. Kemudian beliau menunjukkan bahwa kita ini adalah umat yang satu. Kita sama-sama melaksanakan puasa, sama-sama melaksanakan sholat. Tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa, dan kita mengerjakan apa yang diberitakan oleh Rasul yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan pada saat-saat seperti inilah kita juga harus meningkatkan solidaritas kita. Ingatlah saudara-saudara kita yang ada di seluruh penjuru alam, di seluruh penjuru dunia. Beliau mengatakan bahwa ingatlah saudara-saudara kita yang ada di Palestina, ingatlah saudara-saudara kita yang ada di Suria, ingatlah saudara-saudara kita yang ada di Burma atau Rohingya. Dan pada bulan seperti inilah saatnya kita memperbanyak sedekah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan infak di bulan yang mulia ini. Oleh karena itu jangan lupakan saudara-saudara kita, ya, dengan kita membantu mereka meninggalkan beban-beban mereka. أيها الإخوة الكرام، يا أهل مدينة الشيخ، أيها المؤمنون الذين آمنتم بالله ربا، يعلم الله كم هي سعادتي لأنني معكم الآن
Kemudian beliau mengatakan bahwa wahai orang-orang yang ada di negeri Aceh, yang kita sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita sama-sama beriman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. إخوانكم في فلسطين هم في خير وهم يفرحون وهم سعداء لأنهم يعلمون أن لهم إخوة في هذه البلاد الطيبة وخاصة في مدينة أجيال يعلمون أن لهم إخوة لا يقصرون ولا يقصرون في حقهم ويبذلون الغالي والنفيس ويبذلون معهم ويساعدونهم في كل شيء. Kemudian beliau mengatakan bahwa saudara-saudara kalian yang ada di Palestina sangat berbahagia, bahkan sangat berbahagia. Kenapa? Karena mereka mengetahui bahwa ada saudara-saudara mereka di belahan dunia lainnya, yaitu di Indonesia, yang mereka dengar tentang kedermawanan orang-orang Indonesia. Kemudian beliau mengatakan orang-orang Indonesia ini tidak pernah istilahnya terjemahan bahasa tidak diikuti dalam hal bersedekah, dalam hal berinfak. Oleh karena itu, beliau tentunya sangat senang berada di sini karena beliau tahu bahwa orang Indonesia dikenal sebagai bangsa yang sering